materi yang pernah Pak Anwar sampaikan secara detail. Ya, saya lebih banyak kepada teknis bagaimana kita bisa melaksanakan proses studi meta-analisis ini. Nah, pertama memang yang harus kita tentukan adalah penentuan topik meta-analisis ini sendiri. Jadi usahakan bahwa materi atau topik yang akan kita studikan ini adalah terkait dengan isu-isu yang sedang tren. Maksudnya kita keluar dari topik studi saat kita studi sekolah ya, artinya bahwa mungkin kita anggap aja sudah bahwa penentuan studi meta-analisis yang akan kita lakukan ini untuk kepentingan nanti setelah kita lulus untuk membuat studi-studi meta-analisisnya untuk kepentingan publikasi kita. Pertama ya tentukan dulu topik yang akan kita tentukan dan usahakan pilih topik yang sedang tren. Artinya bahwa topik ini mungkin akan dicari atau pihak jurnal untuk mendapatkan input riset tentang yang lagi on itu. Misalnya kita di luar contohnya kalau dalam aspek kesehatan misalnya mungkin saya pernah baca ada studi meta-analisis tentang COVID ini yang nulis orang UI dan tembus di jurnal di Amerika. Itu mungkin salah satu pertimbangan pihak jurnal untuk bisa menerima si hasil studi tersebut. Ya. Maksudnya sesuaikan dengan topik penelitian tesis atau disertasi ini mungkin materinya kalau kita akan menjadikan studi meta-analisis ini sebagai bagian dari disertasi dan tesis. Akan tetapi memang tetap bahwa kalau memang akan dimasukkan sebagai bagian disertasi berarti harus mendapat support atau izin dari pihak pembimbing. Kemudian secara teknis yang harus kita pastikan adalah kita harus memastikan unsur X atau independent variable dan Y dependent variable. Jadi hal pertama yang harus kita tentukan ketika menentukan mengekstrak data ya, setelah kita tentukan judul, dalam rangka menentukan judul ini kita tentukan unsur X-nya atau independent variabelnya atau pengaruh A dan independent variabelnya terhadap B misalnya. Nah, sebagai contoh adalah yang hasil studi saya ini pengaruh ZN terhadap imun respon dan production performance daripada broiler. Lanjut Mas. Nah, lanjut ya. Nah, dalam mekanisme pencarian data ini, jadi tahapan studi meta-analisis yang pertama adalah kita harus membangun database dulu terlebih dahulu. Nah, bagaimana untuk membuat database ini ya mungkin ini yang menjadi materi pertama kita yaitu bagaimana mengekstrak data dari hasil-hasil jurnal. Jadi pertama tentu kita harus mencari dulu artikel. Nah, artikel yang akan kita gunakan dalam studi meta-analisis ini. Jadi sebagai contoh yang pernah saya lakukan adalah jadi kita batasi judulnya adalah penambahan dari dosis dan bentuk zinc terhadap broiler pada ransum barrel terhadap imun respon. Maka tahap pertama saya mencari artikel itu menggunakan beberapa tool scientific pencarian artikel ilmiah. Saat itu alhamdulillah bahwa saya saat studi IPB masih berlangganan Scopus. Kemudian Science Direct saya masih ingat waktu itu Pustaka masih langganan. Dan juga tambahannya Google Scholar. Cuma sayang nih, sekarang apakah IPB masih berlangganan dan kedua apakah Litbang masih berlangganan Science Direct ini? Karena ini penting untuk dalam metode pencarian artikel. Kita harus menyampaikan dalam materi metode, kita menggunakan materi tool apa dalam pencarian artikel. Cuma artinya kalau tool yang kita gunakan Scopus mungkin atau Science Direct itu akan menjadi daya jaminan lah, artinya bahwa artikel kita yang kita gunakan artikel yang valid lah begitu ya secara saintifik begitu. Nah, waktu itu
saya menggunakan scopus.com dan ScienDirect itu. Jadi kita harus tentukan dulu pencarian keyword. Artikel yang kita cari ini keywordnya, karena tadi adalah efek zinc terhadap imun respon pada broiler, maka ada 3 keyword yang kita gunakan. Pertama adalah zinc, kemudian broiler, dan imun. Nah, jadi proses pencarian ini harus disampaikan dalam materi dan metode, karena akan menjelaskan bagaimana kita mencari artikel-artikel yang kita gunakan dalam database. Kemudian setelah dengan pencarian 3 kata kunci ini pada 3 tool ini, Scopus, ScienDirect, dan tambahannya waktu itu sebetulnya saya awalnya 2 aja. Cuma untuk menambah, saya waktu itu ada beberapa yang saya tambahkan dengan Google Scholar ini. Nah, maka proses pencarian itu diperolehlah 60 artikel. Nah, kemudian tahap kedua adalah kita kumpulkan dulu, kita download semua artikel-artikel yang kita temukan. Pokoknya mungkin kalau Scopus itu akan terlist berapa puluh artikel yang kita cari menggunakan kata keyword itu. Nah, semuanya kita download dan kita simpan dulu dalam sebuah folder di komputer kita. Ya. Tahap selanjutnya lah kita evaluasi untuk yang pertama evaluasi abstrak dulu. Untuk apa dilakukan? Jadi untuk memilah apakah artikel yang kita download itu akan mendukung atau mensupport apa yang akan kita kerjakan untuk membuat studi dari faktor A terhadap faktor B. Nanti secara teknis saya sampaikan bagaimana mengevaluasi abstrak itu. Nah, waktu itu dari 60 artikel yang saya udah download, maka setelah evaluasi abstrak, diperoleh 50 artikel yang berpotensi untuk digunakan lebih lanjut. Artinya digunakan lebih lanjut adalah kita proses evaluasi terhadap seluruh, kita baca seluruh dari isi artikel tersebut. Nah, waktu itu dari 50 yang hasil seleksi secara abstrak, maka diperolehlah 41. Jadi akhirnya waktu itu diperoleh 41 jurnal yang kita gunakan. Lanjut, Mas. Oke. Sudah. Ini. Ya, mungkin ini ya lanjut. Ini ada list dari artikel-artikel yang kita ya. Tolong ditahan dulu ya. Jadi mungkin ini sebagai gambaran informasi yang kita ambil dari sebuah artikel yang harus kita tunjukkan kepada pembaca apa sih isi dari artikel, poin-poin penting yang ada dalam artikel tersebut. Nah, karena saya kembali bahwa artikel saya itu adalah faktor A-nya adalah pengaruh ZN terhadap performan dan imun respon yang broiler. Nah, ada beberapa poin yang harus ditunjukkan kepada publik, kepada pembaca dari kita sebagai penulis. Pertama, nama studi artikel yang kita gunakan sebagai database. Ya. Pertama ya, ini deskripsi ya, umur dari si ayam yang pada percobaan tersebut ya, dalam artikel tersebut. Kemudian jenis zinc yang ada dalam artikel tersebut serta dosis yang digunakan dalam studi dalam artikel tersebut. Jadi kita gambarkan untuk membuka karakteristik atau deskripsi dari data yang terkandung di dalam artikel tersebut. Ya, lanjut Mas. Ya. Sorry. Nah, contoh ini adalah pembuatan database secara teknis ya. Jadi misalnya gini, setelah kita salah satu artikel
yang kita download itu adalah misalnya kita udah peroleh, maka karena kita harus selalu pegang bahwa poin penting kita adalah ingin melihat faktor A terhadap faktor B. Nih, seperti pada studi saya ini ada faktor Zn, pengaruh Zn terhadap performa ayam broiler. Nah, pertama adalah evaluasi abstrak. Ini adalah proses tahapan untuk mengevaluasi abstrak dalam menseleksi artikel yang udah kita download itu ya. Nah, misalnya kita baca abstraknya, jadi misalnya informasi penting adalah secara judul ini sangat mendukung misalnya pengaruh dari beberapa level zinc terhadap performa dan imunitas dari broiler di saat kondisi heat stress. Nah, jadi kita evaluasi secara abstraknya. Pertama, poin-poin penting misalnya ini udah jelas menggunakan broiler karena materi penelitian saya adalah broiler, udah jelas bahwa ini menggunakan broiler, ayam broiler. Kemudian informasinya ya male broiler berarti ayam jantan. Kemudian yang paling penting juga adalah dia di situ tertera dosis zinc karena kita tentunya bahwa efek zinc terhadap performa broiler berarti di situlah efek dosis zinc. Nah, saya harus dapat dosis zinc dalam artikel tersebut. Maka di abstrak kita peroleh di sini misalnya low zinc ini jadi perlakuannya adalah fed low zinc atau pakan yang dengan kondisi zinc rendah sebesar 34 mg per kilogram. Kemudian perlakuan kedua ada pakan yang adequate zinc atau pakan yang zincnya itu cukup lah sebesar 68 mg per kilogram, dan satu lagi perlakuan yang zinc high zinc artinya dosis zinc dosis tinggi. Jadi ini secara sekilas secara abstrak artikel ini dapat memberikan informasi dari abstrak aja ini dapat menunjukkan bahwa dia memberikan data-data penting yang akan mensupport studi kita. Pertama adalah yang paling penting adalah dosis dari zinc itu. Nah, secara sekilas berarti kita tandai ini masuk seleksi untuk kita proses selanjutnya untuk dibahas secara artikel, kita baca secara seluruh artikel. Jadi itu dalam proses seleksi penelitian awal di secara abstrak. Mas, jadi ketika ada poin-poin penting yang support apa yang akan menjadi studi kita, yaitu berarti itu yang kita ambil artikel tersebut. Lanjut, Mas. Kemudian poin pentingnya adalah misalnya gini, ini dalam metode, ini tergantung metode yang kita gunakan. Karena dalam studi saya waktu itu bahwa zinc namanya adalah penambahan zinc, maka zinc yang di dalam pakan dia harus memenuhi kebutuhan si ayamnya. Maka kita lihat juga salah satu syaratnya bahwa artikel itu digunakan adalah zinc yang di dalam pakan sebelum ditambahkan itu udah memenuhi kebutuhan si broilernya ini. Nah, ini salah satu berarti artikel ini lulus seleksi untuk digunakan. Lanjut, Mas. Nah, kemudian setelah lulus seleksi, kita baca jadi zinc yang tadi, artikel yang udah kita pelajari abstraknya, kita amankan menjadi abstrak yang lulus seleksi untuk kita gunakan. Nah, selanjutnya adalah kita pelajari secara detail keseluruhan artikelnya. Pertama adalah mungkin yang paling poin penting adalah kita baca ke bagian materi dan metode. Ya. Jadi kita ulik di bagian materi dan metodenya itu. Nah,
seperti poin-poin penting. Ya, ini data harus kita ambil misalnya. Penelitian ini menggunakan ayam berapa ekor. Nah, ini penting karena penting. Seperti di sini 144. Jadi ini adalah jumlah ayam yang digunakan, ini harus kita tandai bahwa ini adalah informasi-informasi penting karena akan kita butuhkan datanya, yaitu jumlah N. Jumlah N perlakuan lah, intinya adalah perlakuan, kemudian umur si ayam, nah, 1 day old. Jadi perlakuan penelitian ini menggunakan ayam umur 1 hari. Ya, ini penting harus kita catat. Kemudian dia menggunakan broiler male, berarti ayam broiler laki-laki jantan ya. Kemudian menggunakan 12 eksperimental unit, di mana setiap unitnya terdiri 12 ekor ayam. Kemudian dipelihara 3 minggu. Kemudian mereka, si ayam itu diberi pakan 3 jenis pakan. Nah, kemudian eksperimental dietnya ada 3 perlakuan, low zinc yaitu sebesar 34 mg per kilogram. Kemudian yang adequate zinc, yang zincnya standar 68 mg per kilogram. Kemudian ada juga perlakuan yang high zinc, yaitu dosis zinc tinggi 181 mg per kilogram. Kemudian nah ini yang paling penting juga nih, ada informasi penting di sini yang harus kita ambil ya. Zinc supplementation disediakan dalam bentuk zinc polyamino acid complex, artinya ini zinc organik. Nah, kemudian for the next jadi kemudian pada umur berikutnya setelah 3 minggu tadi, si ayam dikasih pakan yang sama. Kemudian ya ini ada informasi bahwa bagaimana pengambilan data, yaitu feed intake dan konsumsi pakan dan bobot badannya. Jadi artinya bahwa dalam metode ini kita harus kasih warna untuk memudahkan kita poin-poin penting. Nanti mungkin kita ini tandai dulu. Jadi secara keseluruhan di metode ini banyak data-data penting, kita tandai, save di dalam folder database artikel yang akan kita gunakan sebagai dalam database ini. Jadi nanti yang kita kasih warna-warna ini tinggal kita ambil, masuk dan kita input ke dalam Excel. Lanjut, Mas. Pak Cecep, itu yang 4 replikasi dapat dari mana ya? Gimana, Mas? 4 replikasi, 4 ulangan, itu dapat dari mana informasinya? Oh, ini ada. Oke. Ini nih. Iya. Mana ya, saya lupa lagi. Mana sih? Ini ya? Tadi pernah baca ya, ada kan? Ini ya? Kelihatan. Oh iya, cuma betul. Aduh, cuma nggak dikasih warna kuning. Iya. Ini Oke, ada Pak. 4 pelakuan. Iya. Oke, lanjut ya, Pak. Selanjutnya, Mas. Nah, gini ya. Nah, kemudian di bagian hasil, ini karena kita akan mengambil data ini nih, ya. Jadi ini secara umum dia menggunakan pola faktorial nih. Jadi dalam artikel ini dia menggunakan pola faktorial. Jadi low zinc temperaturnya normal, kayaknya ini temperatur normal dan ini adalah heat stress, kondisi heat stress. Jadi dia membandingkan 2 faktor, yaitu 3 level dosis zinc dan 2 jenis kondisi temperatur. Jadi temperatur normal dan si ayamnya diberi heat stress, dikasih suhu yang tinggi begitu. Nah, karena kita fokusnya adalah
karena studi kita fokusnya ini, karena studi saya ini fokusnya adalah pengaruh zinc terhadap performa dan imun respon. Nah, jadi yang harus kita ambil, nah di sini hati-hati adalah hanya benar-benar data yang memperlihatkan pengaruh zinc murni. Jadi saya menghindari menggunakan di sini data ini tidak diambil. Kenapa? Karena di sini ada interaksi. Ya. Sedangkan faktor hasil penyajian data yang ini adalah hanya faktor utama. Karena saya membutuhkan data dosis zinc terhadap karena studi saya tidak memperhitungkan aspek heat stress atau normal. Si ayamnya dianggap tidak ada tekanan faktor itu yang diperhitungkan. Jadi hanya data yang ini yang digunakan. Jadi yang diambil yang data yang kuning-kuning ini aja, Pak? Yang betul main efek yang berdasarkan diet aja ya? Kalau datanya seperti ini. Iya, betul. Iya, karena dalam studi saya hanya fokus terhadap zinc dalam artinya tidak ada unsur heat stress atau tidak dalam studi saya itu. Jadi yang diambil adalah faktor utama zinc. Karena kalau saya khawatir kalau ngambil data di sini ada pengaruh dari temperatur di sini. Jadi ini adalah karena kan faktor utama dianggap bahwa faktor temperatur tidak mempengaruhi dari hasil ini. Gitu. Jadi pada artikel ini yang poin yang saya ambil adalah pertambahan bobot hidup, gain, ya, tapi data yang ini. Kemudian konsumsi ransum dan FCR begitu. Tanya-tanya. Jadi ya silakan. Di sini kan hasilnya kalau untuk diet dengan temperatur kan dia nggak beda nyata. Tapi kita ambil datanya itu ya sebagai apa tuh? Sebagai apa tuh? Informasi ini diambil datanya itu. Ya. Kalau datanya seperti ini. Ya, jadi ini mungkin ini yang kita ambil ke dalam database ini. Jadi low zinc tentunya low zinc itu harus kita pastikan berat dosis. Nanti di Excel itu adalah bukan low zinc tapi dosis low zinc adalah 34. Jadi 34 dosis 34 mg per kilogram menghasilkan gain pertambahan bobot hidup sebesar ini, konsumsi intake-nya konsumsi ransum segini dan FCR-nya konversi ransum yang ini. Kalau yang adequate zinc berarti yang dosis 68. Nah, yang ini yang dimasukin datanya, kemudian yang high zinc ini yang tadi itu berapa dosisnya 180 ya kalau nggak salah. Ini ya datanya yang kita masukkan yang ini. Begitu Mas. Ya oke Pak. Sorry. Ya kalau mungkin kalau ada yang nanya langsung aja. Jadi maksudnya ya begitu. Nah ini adalah artinya tadi baru ini banyak peubah nih kan seperti yang kembali yang tadi Mas. Jadi kembali. Nah ini kan kembali. Nah ini adalah sama ini artikel yang lanjutan yang tadi. Kita ambil data yang ini, ini kita banyak panen peubah, jadi semakin banyak saya semakin senang. Jadi, artinya banyak peubah yang akan bisa kita running gitu. Seperti tadi baru ada gain, pertambahan bobot hidup, kemudian feed intake, konsumsi ransum, kemudian FCR. Nah, selain itu juga kita punya bobot timus sebagai indikator dari imun respon. Jadi bobot timus, bursa, spleen, liver gitu. Nah, ini yang kita ambil dan kita masukkan ke dalam database ya. Jadi dalam database itu ditentukan bahwa dosis sekian menghasilkan bobot timus sekian, bursa, limpa, spleen, liver, kemudian yang dosis 68 atau adequate zinc menghasilkan bobot timus sekian, yang lainnya itu ya, dan terus berikutnya seperti itu. Lanjut Mas. Nah itu, jadi dalam artikel itu kan banyak juga peubah-peubah yang lain. Kita kumpulkan aja dulu seperti ini ya. Ada peubah konsentrasi zinc dalam plasma dan tibia itu.
kita masukkan aja dulu database yang peubah-peubah ini nih. Jadi dalam satu rangkaian kan dosis A, B, C, nanti di Excel-nya berantai peubahnya ada mulai gen, kemudian bobot badan, konsumsi ransum, FCR seperti yang tadi, timus, bursa, spleen, kemudian zinc konsentrasi pada plasma, tibia. Nah, terus kita ke sebelah kanan di Excel-nya. Ya, Mas. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Jadi ini kita tuliskan paper itu punya siapa ya penulisnya, kemudian studinya, ulangannya menggunakan berapa, kemudian tahun studi itu, kemudian ini ini studi ini adalah pengkodean kita ya, jadi urutan, jadi studi kita ada berapa totalnya gitu. Nah ini adalah urutan yang keempat dalam studi yang saya gunakan. Ini adalah tahun studi itu, kemudian ulangannya yang 4 tadi yang seperti Mas Yogi sampaikan, tanyakan ya. Kemudian periodenya adalah 7 week ya, 7 minggu. Kemudian ya broiler. Kemudian informasi penting di materi dan materi kan tadi disampaikan. Zinc polyaminoacid, nah ini masuknya kepada zinc organik. Kemudian dosisnya tadi kan disebutkan di sana yang low zinc 34, 60, kemudian dosis yang adequate zinc 68, kemudian yang high zinc 181. Kemudian satuan kita harus masukkan dalam artikel itu satuannya menggunakan apa. Karena gini, ini yang salah satu tahapan yang sangat penting adalah ketika satuannya berbeda dari artikel satu artikel kedua, maka harus kita tentukan dalam satu satuan yang sama ya. Begitu. Misalnya ini bisa aja mungkin saya pengen persen ya, Wah ya, mau tidak mau semua kita harus konversi menjadi persen dosis ini. Ini 34 mg per kilogram, kalau dalam persen jadi berapa begitu. Waktu itu saya menggunakan dosisnya miligram per kilogram, cuma ya ini sama dengan artikel ini, jadi tidak ada konversi, jadi tinggal ketik ulang. Ya. Mungkin di artikel yang lain ada yang dosisnya persen. Nah, kalau persen harus dirubah karena saya memilih menggunakan dosis ini, jadi harus dikonversi ke dalam satuan yang sama untuk seluruh artikel gitu. Ini yang diambil data dari artikel tadi. Jadi dosis ini menghasilkan pertambahan bobot badan segini, ya. Kemudian intake-nya segini, yang 3436 tuh, kemudian bobot timus, bobot bursa, spleen, liver, dan konsentrasi zinc pada plasma dan tibia. Nah, cuma di sini mungkin tahapan yang cukup berat di meta-analisis di sini nih. Seperti misalnya gen ya. Gen tentu karena artikel itu menggunakan umur materi ayam yang berbeda. Jadi kita tidak bisa meranding karena misalnya bobot badan final ya, misalnya di sini dalam studi ini kan pertambahan bobot badannya adalah 1576. Sedangkan di studi yang lain misalnya pertambahan bobot badannya sampai 2000. Karena umur panennya berbeda lah. Bagaimana? Oleh karena itu kita misalnya ini, kita harus membuat sebuah peubah yang bisa menampung seluruh artikel menjadi satu peubah yang sama begini. Ini gen di sini, artikel ini umurnya beda, 7 week nih. Kalau kita lihat nih yang di atasnya ini ada yang nomor 20. Studi sebelumnya adalah umurnya 8 sampai 20. Kemudian 7 week artinya ini 1 sampai 7 minggu yang ini. Kemudian yang ini 8 sampai 22. Bagaimana menyatukannya? Karena tentu berbeda umurnya. Nah, mau tidak mau bahwa kita harus menjadikan sebagai karena ini ada gen pertambahan bobot hidup selama penelitian, maka kita harus membuatnya menjadi pertambahan bobot hidup harian. Artinya begini, harian bagaimana mengolahnya. Ini adalah 1576 ini adalah dicapai selama
selama 7 minggu. Artinya sangat mudah sekali, untuk hariannya gampang. Jadi 1576 dibagi jumlah hari dalam 7 minggu berarti 49 hari. Maka diperoleh hariannya 32.165. Nah, maka contohnya itu pun terjadi yang atas. Seperti yang, nah mungkin yang atas itu dia enak. Di artikelnya dia menunjukkan udah pertambahan bobot badan harian. Jadi ini tidak ada konversi, artinya dalam artikel yang Aoyogi dan Becker ini, jadi si artikelnya itu di peubahnya itu pertambahan datanya udah menunjukkan bukan pertambahan bobot badan selama penelitian, tetapi pertambahan bobot badan harian. Jadi maka kita hanya tinggal mengketik ulang. Nah, kemudian sama juga dengan konsumsi ransum. Nah, yang konsumsi ransum juga begitu. Jadi karena ini selama penelitian, tentu penelitiannya berbeda-beda umurnya, maka kita harus menjadikan satu peubah yang bisa menampung data dari setiap artikel terkait konsumsi pakan itu. Jadi maka kita harus membuat menjadi konsumsi pakan harian. Ada juga artikel yang langsung menunjukkan artikelnya itu konsumsi pakan harian. Jadi kita tinggal mengetik aja, tidak ada istilah menghitung, mengotak-atik data. Jadi nah, itu salah satu contoh misalnya. Bagaimana artinya bahwa kita harus membuat peubah di mana semua artikel bisa tertampung datanya gitu, menjadi satu satuan yang sama gitu. Artinya bahwa konsumsi pakan harian, artinya setiap itu, artinya kalau konsumsi pakan harian itu kita bisa olah datanya yang diperoleh dari konsumsi pakan selama penelitian. Begitu. Pak, tanya boleh? Ya. Berarti kalau misalnya kalau kita otak-atik faktor konversi pakan jadi berat badan ternaknya itu nggak boleh ya? Karena kan memang nggak ada datanya itu di tulisannya itu. Gimana maksudnya? Maksudnya kan dia intake misalnya 3.400, terus dia dapat hasilnya di 1.500, itu kan kalau konversi secara itu kan sekitar 50% gitu. Secara dari konversi dari makanan ke berat badannya dia. Berarti kita nggak boleh otak-atik ngitung dia sebagai hitungan konversi pakan, nggak bisa ya? Cuma kalau konversi pakan bisa, Mas. Bisa itu. Oh. Jadi misalnya gini nih, di artikel itu hanya ada pertambahan bobot hidup konsumsi ransum ya. Tidak ada FCR. Sedangkan FCR adalah rumusnya konsumsi pakan dibagi pertambahan bobot badan. Jadi ketika ada dua data pendukung, untuk bisa mengkalkulasi peubah yang lain itu bisa kita lakukan begitu. Karena FCR atau konversi pakan itu adalah hasil pembagian dari pertambahan bobot hidup dibagi atau kebalik ya, konsumsi pakan dibagi pertambahan bobot hidup lah itunya ya. Iya, berarti boleh maksudnya kalau ada datanya. Ya. Artinya ada data pendukung dan itu rumusnya udah baku begitu. Artinya begini. Tapi dalam artikel yang lain udah ditunjukkan MCR-nya, tinggal kita ketik aja. Tetapi mungkin bisa jadi ada yang tidak, tapi ada data pendukung untuk memperoleh data peubah itu, ya itu bisa gitu. Nah, kemudian ini organ limfoid seperti timus, bursa, spleen, liver. Ini alhamdulillah ini satuannya persen, jadi sesuai. Tapi ada juga di situ, kadang artikel itu obatnya adalah miligram per kilogram. Mau tidak mau kita harus mengkonversi menjadi satuan yang sama. Miligram per kilogram. Nah, berarti harus bagaimana kita, atau ada juga bobotnya adalah bobot real. Timusnya berapa gram, maka bagaimana kita persentase bobot. Kan kita inginnya, kita tentukan misalnya pengen menjadi persen bobot hidup ya. Jadi mau tidak mau kita harus cari perlakuan itu bobot hidupnya berapa gitu. Jadi data real dibagi bobot hidup jadi kali 100 menjadi persen bobot hidup. Nah itu sebenarnya di situ yang tantangannya begitu. Karena mungkin artikel itu menyajikan data yang
satuannya tidak sama dengan artikel-artikel yang lain begitu. Ya, mungkin begitu Mas. Seperti ini plasma atau ya yang ini nih yang kadar-kadar yang begini yang bikin berat itu. Jadi kadang ada yang satuan seperti inilah miogram per dl, kemudian miogram per liter. Nah, kita yang itu yang agak betul, makanya ada juga data yang aduh saya bingung mengkonversinya menjadi satuan yang kita inginkan, mau akhirnya tidak saya gunakan karena bagaimana mengkonversinya itu yang tantangannya begitu. Tapi kalau kita bisa ulik bagaimana misalnya kita carilah mungkin saya bagaimana mengkonversi misalnya miogram per liter menjadi miogram per dl yang kita harapkan. Nah, kita bisa cari-cari di Google tuh bagaimana konversi miogram per dl, miogram per liter ke miogram per kali berapa, kali 10 misalnya, berarti data di artikel yang kita peroleh itu kali 10 biar apa satuannya sama, yang satuan yang ingin yang udah kita tetapkan untuk peubah ini satuannya ini. Karena saya menemukan memang seperti konsentrasi yang seperti mineral ataupun yang lain yang saya peroleh itu beragam satuannya gitu. Maka caranya bagaimana? Mending pilih ada ketika input kita pilih mana satuan yang paling dominan gitu. Jadi kita tinggal hanya mengkonversi satuan data yang sedikit itu mengikuti yang dominan gitu. Jadi yang dominan satuannya miligram per dl misalnya. Tapi data yang lain ada juga miogram per liter. Jadi kita ikuti aja rubah yang miogram per liter menjadi miogram per dl. Jadi kita cari satuan dominan pada peubah itu, satuan dominannya apa. Sehingga kita lebih upaya untuk merubah satuan itu menjadi lebih ringan lah gitu. Dibanding yang merubah yang data yang banyak, yang satuannya sudah sama banyak tapi kita rubah lagi, ya mending yang sedikit mengikuti satuan yang data yang banyak dalam peubah tersebut. Gitu Mas. Ya, lanjut. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana mendatabase data ini. Ya, seperti yang studi tadi, mungkin ini bukan yang pengambilan data yang tadi, tapi ini contoh data yang udah kita susun. Mungkin ini ini sebetulnya posisinya udah rapi. Ini untuk udah porsi data yang kita susun untuk running di SAS, karena seperti ini anorganik seperti ini adalah udah di kita kelompok-kelompokkan, misalnya yang tadi ya polyamino acid kompleks ya. Coba kita memang perlu informasi pengetahuan tentang ini. Jadi pengelompokan misalnya karena zinc yang tadi itu artinya gini, bahwa studi ini juga saya akan melihat dari pengaruh bentuk zinc, terhadap peubah-peubah itu. Kecuali bahwa kita tidak akan menguji bentuk zinc, maka cukup aja dos aja, pengaruh dos terhadap peubah itu cukup, berarti informasi ini tidak perlu kita butuhkan. Tetapi kalau kita ingin menguji juga, karena dalam artikel itu banyak bentuk-bentuk zinc yang digunakan, mau tidak mau saya juga ingin tahu pengaruh dari bentuk-bentuk zinc itu. Cuma karena zinc itu berbeda-beda bentuknya, artinya jenisnya beda-beda, maka kita kelompokkan yang secara umum aja. Dalam zinc itu sebetulnya secara umum dia terbagi menjadi organik dan anorganik begitu. Maka kita ikut pengelompokan yang sudah umum itu. Jadi zinc artikel ini masuknya organik atau anorganik. Kemudian apa dasar penentuan anorganik sama organik, ya itu kembali ke basic keilmuan yang ada dalam ilmu itu gitu.
Jadi seperti yang tadi, zinc polyamino acid itu maksudnya zinc organik. Nah, kemudian dosisnya kita inputkan dari tiap artikel itu. Ya. Jadi ke bawah ya, ini studi 1 itu adalah artikel 1. Jumlah ulangannya ada 8 tiap perlakuan itu. Kemudian, nah di sini, ini kelihatan bahwa dalam studi 1 ini dia membandingkan antara zinc anorganik dan organik. Ini kan masih studi yang sama nih, artikel yang sama ya. Ulangannya 8 tiap perlakuan itu. Ya, di sini kelihatan bahwa dalam artikel itu dia penelitinya itu membandingkan anorganik dan organik. Dosisnya ya ini ada 3 dosis dan ada 3 dosis dan 2 jenis zinc. Kemudian nah ini saya ADG tidak mendapatkan data pertama bobot hidup, jadi tidak ada di situ informasinya, cuma dapat data FCR. Nah ini untuk jangan lupa bahwa untuk SAS data di Excel itu data yang kosong tidak boleh kosong ya, jadi harus diisi dengan titik. Nah kemudian jadi dalam artikel pertama ini saya hanya dapat ubah FCR, kemudian tingkat persentase mortalitas, tingkat persentase tingkat kematian. Kemudian yang data yang lainnya saya nggak dapat tuh. Jadi artikel ini hanya dapat 2 peubah gitu, begitu ya. Kemudian lanjut ke artikel yang kedua di data itu. Nah, di sini kelihatan sama di sini. Kalau ini hanya membandingkan anorganik dan organik, nah ini yang artikel kedua ini kelihatan dia membandingkan antara anorganik, organik, dan kontrol, artinya tidak ada penambahan. Nah, begitu. Nah, ini yang artikel yang kedua ini. Nah, di sini dosisnya. Kenapa ya ada tulisan ini ya? Please move this window. Ada apa ya? Jadi, nah ini. Jadi di artikel yang kedua ini, nah yang anorganiknya ada 2 dosis, 40 sama 12. Kemudian organiknya ada, ini cuma di dosisnya sama, tetapi apa ya, nggak kelihatan. Kemudian yang kontrol itu adalah tanpa penambahan zincnya. Di sini saya dapat data untuk peubah ADG itu average daily gain atau pertemuan bobot hidup, kemudian FCR, kemudian adik itu ada adik average daily intake atau konsumsi pakan harian. Tentu bahwa ADG ini tidak diperoleh dari ADG di artikel umumnya, tapi ini hasil pengolahan dari bobot hidup yang dapat artikel itu menunjukkan adalah bobot badan pertemuan bobot hidup dan masa pemeliharaan. Jadi itu adalah hasil pengolahan sehingga dapat peubah ADG ini. Nah, jadi yang peubah-peubah yang tidak diperoleh di artikel ini kita isi aja dengan titik-titik. Jadi seperti yang artikel 2 ini kita hanya dapat 2 peubah saja, yang lainnya ya kosong karena artinya titik. Kasih kita titik-titik. Kemudian terus bagaimana peubah-peubah? Nah, bagaimana menentukan peubah yang diamati? Nah, ini kita peroleh dari hasil input dari artikel-artikel itu. Jadi kita tampung aja dulu peubah yang kita peroleh dalam setiap artikel, kita tampung dulu, nanti kita pilih-pilih mana yang banyak terisi datanya. Nah, cuma saya dari Pak Anuraga, bagaimana minimum data sebuah peubah bisa kita gunakan adalah nih. Jadi jumlah data di atas 10 nih, seperti ini. Yang ADG ini ke bawah udah di atas 10, berarti ini udah cukup data untuk kita running untuk peubah tersebut. Kalau datanya sedikit, di bawah 10 untuk sebuah peubah, maka delete aja peubah itu. Jadi tidak kita amati. Nah, ini kemudian seperti contoh juga yang artikel yang ketiga ini ya. Artikel yang ketiga ini, dari artikel yang ketiga ini kita dapat data pertama
ulangannya tiap perlakuan ada 4. Kemudian bentuk zinc-nya pertama kontrol, jadi perlakuan tanpa zinc. Kemudian di situ ada perlakuan zinc anorganik dan zinc organik. Nah, kemudian dosisnya anorganik berapa? Jadi 4, 8. Kemudian yang organik 2,9, 5,8, 2,9 sampai 5,8. Kemudian ini adalah peubah yang kita peroleh. Untuk artikel ketiga ini kita dapat peubah ADG, average daily gain, FCR, konsumsi konversi pakan, kemudian mortalitasnya nggak dapat di artikel ini, titik-titik aja begitu. Kemudian dapat data untuk peubah ADI, itu average daily intake, itu konsumsi pakan hari ini. Hanya ini aja yang kita dapatkan, jadi yang lainnya kasih titik-titik aja ke baliknya. Kemudian di artikel keempat, nah kita dapat ulangannya 4, kemudian nah di sini kelihatan sekali hanya perlakuannya adalah zinc organik saja. Kemudian dosisnya 3, ini adalah dosisnya. Nah, cuma di sini kita panen banyak peubah di sini. Di sini kita dapat peroleh ADG, FCR, cuma nggak ada mortalitas di sini ya, kasih titik-titik aja. Tapi di sini kita dapat average konsumsi pakan harian. Kemudian di sini kita dapat peubah timus, bursa, spleen, liver, plasma, dan tibia nih. Jadi di sini kita cukup banyak memperoleh data ya, dan cukup banyak peubah yang kita peroleh datanya begitu. Lanjut, Mas. Ada yang tanya Pak di chat itu, Mbak Via. Kalau misalnya dianalisis nggak pakai SAS bisa nggak? Ini pakai SAS ya. Pakai SAS. Pakai Excel doang boleh nggak? Saya dapat info sih dari Pak Anuraga, katanya bisa pakai Excel, tapi saya nggak paham begitu. Cuma yang paling praktis yang menggunakan itu, yang saya sementara bisa saat ini adalah SAS itu. Tapi teman saya ada juga yang pakai software R, tapi saya belum belajar begitu. Kayaknya yang software R ini hasilnya lebih cepat, artinya bukan lebih cepat, artinya datanya itu tersusun lebih cepat dibanding yang SAS harus kita konversi, ketik ulang atau tulis ulang dari output si hasil SAS-nya itu. Nah, ini adalah secara prinsip, tapi memang saya belum begitu paham ya bagaimana artinya bahwa model ini menggunakan mix model ya. Jadi ada dua jenis mekanisme katanya yang saya dapat ilmu dari Pak Anuraga itu. Jadi ada random effects dan fixed effect. Jadi kan ada yang banyak mempertanyakan dari vali dan meta analisis ini adalah ketika variasi ataupun mungkin gini, lokasi penelitian berbeda, artinya faktor-faktor lingkungan berbeda begitu. Seperti dalam penelitian zinc ini kan misalnya ayam dipelihara di suhu berapa, antara penelitian 1 dan 2 lingkungannya sangat jelas berbeda begitu ya. Nah, bagaimana kita menganggap bahwa itu data yang bisa kita raih? Nah, jadi data yang faktor-faktor yang berbeda-beda itu dalam sistem analisis mix ini itu di running masuk ke dalam random effect. Kemudian yang faktor-faktor yang sama seperti dosis, zinc organik yang menjadi faktor utama yang akan kita amati itu masuknya ke fixed effect begitu. Begitu yang saya peroleh dari Pak Anuraga terkait bagaimana mekanisme pengolahan di si data meta-analisis ini dalam menekan variasi lingkungan yang berbeda-beda dalam menghasilkan keabsahan, kevalidan sebuah data sehingga hasil landing atau hasil analisis data itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu, Mas. Lanjut, Mas.
Nah, itu saya menggunakan SAS. Jadi data yang setelah diinput di Excel itu kita tinggal kita running di Excel ini. Jadi mekanisme penyusunannya mungkin sama dengan analisis yang lain, analisis menggunakan SAS yang lain. Jadi ini input studi replication, kemudian ini dosis, kemudian inilah bentuk form itu bentuk ya. Ini harus pakai dolar ini karena dia huruf. Kemudian dos, kemudian ini mulai sini adalah peubah. Jadi harus peubah yang kosong harus dikasih titik-titik ya. Tidak boleh ada yang terlewat. Jadi peubah yang kosong tidak boleh ada yang tidak diisi dengan titik gitu. Jadi semua harus terisi dengan titik. Lanjut Mas. Nah, ini adalah instruksi dari studi ini. Nah, ini level adalah instruksi untuk merubah pengaruh, untuk melihat pengaruh level atau pengaruh dosis zinc ya terhadap. Jadi ini proxmix, ini datanya, nama data itu yang kita bikin sendiri. Kemudian kelas studinya adalah, kemudian ya model ini adalah peubah yang kita amati dos terhadap dos. Jadi pengaruh dosis terhadap peubah. Jadi soal ini random study. Kemudian Rana. Secara teknis ini, jadi di sini agak harus punya kesabarannya itu ya. Jadi kita analisis seperti ini pengaruh dosis ya. Kita analisis per satu peubah. Jadi misalnya abdominal, ini abdominal itu pengaruh dosis terhadap abdominal. Jadi kita tinggal blok bagian ini ya, ini kemudian kita running baru keluar outputnya. Itu satu output dosis terhadap abdominalnya. Bagaimana terhadap peubah yang lain? Jadi sama ADG, kita ganti peubah abdominal ini dengan ADG. Blok, kemudian running, save. Jadi harus satu-satu peubah. Kita save satu-satu dulu ke Word dan nanti baru kita kita catat pengaruhnya. Jadi semakin peubah banyak ya semakin harus kita sabar di sini. Ini baru dos aja nih. Jadi kalau kita ada 20 peubah, jadi pengaruh dos aja ada 20 output yang harus kita save dulu nih, di SAS ini. Nah, mungkin ini agak ribetnya SAS. Saya nggak tahu kalau R, teman saya pakai R, saya minta tolong di-runningkan, itu dalam waktu 15 menit dia udah katanya setengah jam lah udah selesai. Padahal kalau saya bisa mungkin memindahkan menjadi tabel itu perlu 1 minggu. Cuma kalau R, teman saya katanya, saya minta tolong analisiskan pakai R, kalau tabel itu tidak, katanya hanya cukup setengah jam begitu. Nah, di sini harus sabarnya kalau pakai SAS ya. Jadi nanti mungkin ada contoh output dari SAS seperti biasalah, seperti Kitling SAS, tapi kalau kita menjadikan tabel harus kita catat lagi atau kita pindahkan ke tabel secara manual. Ini baru pengaruh dosis terhadap abdominal. Jadi bagaimana pengaruh dosis terhadap ADG? Ya harus satu-satu. Ini abdominal ganti menjadi ADG blok, kemudian klik run ya keluar ya. Saya itu kemudian satu-satu lagi peubah yang lainnya seperti yang tadi mortalitas ininya ganti menjadi mortalitas sesuai dengan kode mortalitas di atas menggunakan kode apa. Ganti ininya, kemudian yang bagian ini di blok, kemudian ketik run, nah, hasilnya terus kita save sampai seluruh. Nah, itu baru dos. Nah, kalau kita hanya pengaruh dosis terhadap peubah itu ya udah cukup berarti sampai sini. Cuma kalau karena di studi ini saya juga ingin melihat bentuk. Nah, ini untuk bentuk perintahnya beda lagi. Jadi bentuk dari ZN ya. Perintahnya beda lagi, prox ininya seperti ini ya, model ADG terhadap POM. Jadi sama ini ADG
kemudian di blok, kemudian running satu peubah dari pengaruh bentuk terhadap satu peubah udah kita dapat. Kalau peubah yang lain ya, tinggal kita ganti ini, misalnya yang mortalitas. Jadi ADG ini tinggal ganti dengan mortalitas, kemudian blok, kemudian running. Jadi satu-satu. Jadi bentuk ini misalnya kalau ada 20 peubah ya, ada 20 output yang harus kita ini ambil hasilnya kepada dan kita bentuk ke dalam tabel. Nah, mungkin cuma yang ini saya lupa lagi nih. Ya ini adalah faktornya, cuma yang paling penting adalah yang pengaruh dosis dulu dan pengaruh bentuk dari si perlakuan itu. Lanjut, Mas. Nah, ini hasil SASTO ya, begini nih. Jadi yang setiap peubah yang tadi ada 20, nah ini hasil SAS ini adalah contoh, misalnya ini adalah pengaruh dari ini ADG ini. Ini adalah untuk peubah ADG ini. Nah, ini adalah pengaruh dosis terhadap ADG. Jadi karena ini ada hasilnya adalah regression, ini banyak yang harus kita ambil seperti ini nih. AIC adalah sebuah indeks kevalidan sebuah rumus regresi tersebut. Nah, di sini kita lihat data yang harus kita ambil dari output ini. Pertama adalah intercept, kemudian standar errornya, kemudian ini dose to slope ya, slope, dose, kemudian standar error. Nah, ini yang penting. Kemudian ya ini signifikansi. Ya. Jadi pengaruh dosis terhadap peubah ADG ini ternyata tidak signifikan begitu. Tidak signifikan. Jadi dari hasil studi ini dosis ZE tidak signifikan dalam mempengaruhi nilai ADG. ADG itu apa? Average daily gain, maksudnya bobot bayaran harian. Oh. Gitu. Average daily gain. Iya, Mas. Lanjut, Mas. Boleh. Nah, kalau ini adalah pengaruh bentuk terhadap ADG ini. Kayaknya ADG kali ya. Peubahnya. Ini salah satu output dari SAS dari bentuk pengaruh bentuk. Tadi kan baru dosis, output dosis ya. Ini adalah salah satu bentuk dari gene ya, terhadap sebuah peubah. Nah, di sini memang harus membacanya ini. Misalnya ini anorganik signifikan, kombinasi antara anorganik sama dengan organik signifikan, kemudian yang kontrol signifikan, mempengaruhi dari cuma saya lupa lagi nih membacanya nih. Lanjut, Mas. Udah lama. Sorry. Bentar, Pak. Bentar. Oke. Nah, jadi ini adalah tabel dari output ini. Output yang hasil SAS itu, pertama misalnya average daily gain. Jadi modelnya apa? Jadi saya harus menyampaikan juga bahwa analisisnya itu ada dua jenis. Untuk dosis itu adalah ada yang kita uji dulu hubungan itu terjadi ke kuadratik atau linear. Jadi kuadratik itu seperti polanya yang seperti parabola begitu. Nah, kalau linear kan gitu, hubungan X dan Y-nya itu
seperti garis. Nah, kalau kuadratik itu seperti ada hubungan pola yang melengkung. Nah, saya memang belum membaca lagi. Saya bahasanya belum, data-data saya itu udah lama nggak saya buka ya, atau udah saya lama nggak pelajari lagi. Jadi intinya misalnya nih peubah ini, jadi awalnya seperti tadi Mas, tadi kan ADG ternyata kan tidak nyata pakai linear itu yang saya sampaikan tadi adalah linear. Ternyata setelah dianalisis secara kuadratik dia signifikan. Artinya apa ya? Kalau signifikan kalau analisis data itu secara kuadratik maka yang akan kita tampilkan dalam tabel adalah yang kuadratik. Tapi kalau yang kuadratiknya tidak nyata dan ternyata, maka kita tunjukkan yang linear. Jadi sebuah peubah itu kita analisis 2 kali nih. Jadi peubah itu kita dianalisisnya secara kuadratik dulu. Kalau signifikan berarti kita gunakan, kalau tidak baru kita yang pakai yang linearnya. Jadi ya seperti yang average Dieleggen peubah ini. Jadi pertama kita analisis dulu pengaruh, ini adalah hubungan pengaruh dosis ya. Bagaimana membacanya, ini pengaruh dosis terhadap peubahnya adalah parameter-parameter ini. Jadi hubungan kita untuk membaca pengaruh dosis terhadap peubah itu adalah kita melalui pendekatan dari regresi. Regresi ini polanya ada yang beberapa jenis seperti linear, kuadratik, dan itu kita lakukan analisis secara setiap peubah. Nah, pada peubah average Dieleggen ini, kita analisis secara kuadratik dulu. Jadi apa yang membedakannya sebetulnya di perintahnya aja, yang satu perintah procnya itu. Jadi yang kuadratik gimana, jadi yang linear gimana. Yang tadi yang saya lihat, yang saya sampaikan itu yang linearnya itu versi linear. Yang kuadratik itu ada sedikit tambahan perintah di situ ya. Jadi yang kalau kuadratik, jadi yang average Dieleggen setelah kita tadi kan secara linear tidak nyata ya, secara kita uji dengan model perintahnya kuadratik, ternyata dia signifikan. Artinya bagaimana membacanya? Jadi gini, N. Nah, N di sini adalah data yang kita input. Jadi untuk peubah ADG, average Dieleggen, jadi data yang kita susun itu ada 195. Jadi hubungan ini, jadi regresi ini, rumus ini diperoleh dari 190 data yang kita input di Excel tadi. Jadi intercept-nya ini seperti konstanta ya, intercept. Kemudian ini menentukan slope itu menentukan kita membaca apakah kalau plus, jadi slope pertama itu kalau kita baca itu kalau plus berarti dia meningkatkan ya. Nah, biasa kalau regresi itu adalah umumnya adalah kalau misalnya yang disebut dengan kuadratik adalah rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX tambah biasanya umumnya adalah dikurangi CX kuadrat, itu rumus kuadratik itu. Jadi yang intercept ini A. Jadi kemudian yang slope inilah BX dikurangi CX kuadrat. Nah ini 0,0, ini C-nya X kuadrat. Jadi yang menentukan kita membacanya meningkatkan atau menurunkan pengaruh dosis terhadap sebuah peubah adalah di slope pertama ini nih. Jadi BX-nya A tambah BX dikurangi CX kuadrat itu ya, yang B-nya ini menentukan. Nah, jadi ini membacanya adalah jadi pengaruh dosis G ini ya, kita lihat p-value-nya yang pertama ini 0,008. Artinya apa? Ini di bawah 0,05. Artinya secara statistik ini disebut sangat signifikan. Artinya membacanya adalah pengaruh dosis Zn terhadap peubah average Dieleggen ini adalah sangat signifikan meningkatkan. Jadi dosis Zn sangat signifikan meningkatkan peubah average Dieleggen. Nah, seperti kemudian FCR, feed conversion ratio atau konversi pakan ya.
Jadi dosis ZN nih 0,02 di bawah 0,5, jadi dosis ZN sangat signifikan. Nah, cuma slope-nya menurunkan ini, negatif menurunkan. Jadi kalau konversi pakan itu, kalau menurun itu semakin bagus. Jadi semakin rendah nilai indeks FCR, maka semakin efisien pakan. Jadi dosis ZN sangat signifikan menurunkan nilai FCR. Kemudian mortalitas. Mortalitas di sini terlihat p-value-nya 0,34. Jadi dosis ZN tidak signifikan meningkatkan, tidak signifikan terhadap dosis mortalitas. Gitu. Kemudian dosis ZN juga tidak berpengaruh nih, tidak berpengaruh terhadap daily intake konsumsi pakan. Artinya dosis ZN kemudian persentase karkas, persentase badan ya, persentase. Nah, ini ada peubah-peubah yang tidak signifikan. Kemudian konsentrasi zinc, jadi dosis ZN ini sangat-sangat signifikan meningkatkan konsentrasi ZN pada plasma. Kemudian dosis ZN ini sangat-sangat signifikan meningkatkan konsentrasi ZN pada tibia. Kemudian konsentrasi dosis ZN nih di sini ininya di atas 0,05 ya. Jadi dosis ZN tidak signifikan mempengaruhi konsentrasi ZN pada liver. Kemudian tetapi dosis ZN sangat signifikan ininya plus meningkatkan konsentrasi ZN pada daging atau meat. Bagaimana pengaruh dosis terhadap kandungan mineral pada tibia, atau tibia itu tulang ya. Kita ingin melihat pengaruh dosis zinc karena secara teori zinc itu sistemnya berkompetisi, artinya dia kadang secara teori banyak menemukan bahwa zinc itu berkompetisi dengan kalsium dan fosfor dalam deposisi mineral pada tulang. Jadi artinya kalau zinc tinggi biasanya ada yang melaporkan kalsium menjadi rendah, jadi tulangnya rapuh. Nah, kita uji di sini ternyata bahwa dalam studi ini dosis zinc itu aman itu tidak merugikan dalam deposisi kalsium dan fosfor. Apa buktinya? Di sini terlihat bahwa dosis zinc tidak signifikan mempengaruhi persentase kalsium dan fosfor dalam tibia. Jadi tidak ada istilah anti namanya itu saling berantem lah ya, mineral zinc dengan mineral yang lain gitu. Kemudian ini peubah-peubah yang lain seperti total protein dalam darah misalnya. Di sini terlihat bahwa dosis zinc ya, tidak signifikan. Begitu, lanjut Mas. Nah, kemudian, ini kan tadi kita pun menguji tidak hanya dosis, tetapi juga menguji bentuk dari zinc. Ya. Tadi kan kita ada dua perintah tuh, dosis dan form. Nah, di sini kita ingin membandingkan dosis bentuk dari zinc terhadap peubah-peubah yang kita amati. Nah, peubah ini ya, berapa dosis, average dosis, jadi kita ratakan dosis dari seluruh dosis yang kita gunakan itu rataannya yang organik, yang terkelompok menjadi organik itu diratakan di Excel-nya sebesar segini, kemudian inorganik rataannya segini. Jadi setelah kita amati, hasil analisis ini terlihat bahwa pengaruh bentuk zinc-nya ini adalah jumlah N ya untuk satu peubah nih. Kenapa yang tadi saya bilang sebuah peubah minimal 10 nanti, karena akan terlihat di sini. Jadi semakin tinggi N-nya itu menunjukkan bahwa data yang digunakan semakin banyak akan semakin bagus gitu. Nah, makanya saya dapat ilmu dari Pak Nuraga itu kalau batasannya adalah sebuah peubah kita gunakan adalah ketika N-nya atau data yang di Excel-nya itu di atas 10. Karena nanti akan terlihat di sini. Jadi kalau
datanya cuma 5, oh ini kayaknya kurang meyakinkan kalau sedikit begitu. Kecuali memang penelitian sangat-sangat baru dan data hasil publikasi artikelnya sangat sedikit begitu. Ya, untuk peubah average daya ligand ini kan tadi kita dapat banyak data ya, sampai akhirnya dapat 195 data untuk peubah ini yang kita peroleh, dan itu akan terpampang di nanti hasil output SAS-nya itu. Kemudian kita ingin melihat pengaruh bentuk dari zinc. Di sini kita bagikan ada bentuk zinc organik, anorganik, dan kontrol, artinya tidak ada penambahan zinc. Di sini misalnya untuk bentuk zinc terhadap average daily ligand atau pertambahan bobot badan harian si ayam broiler, ternyata bahwa bentuk zinc itu tidak signifikan. Kenapa tidak signifikan? Di sini terlihat bahwa P value-nya di atas 0,05. Jadi dianggap bahwa bentuk zinc itu tidak signifikan mempengaruhi ADG, average atau pertambahan bobot hidup. Jadi ADG itu lebih banyak dipengaruhi oleh dosis. Sedangkan bentuk zinc tidak begitu signifikan mempengaruhi terhadap capaian average atau pertambahan bobot badan harian. Gitu. Begitupun sama dengan peubah yang lain. Jadi membacanya adalah misalnya feed conversion ratio. Jadi bentuk zinc ya ini FCR 0,01, karena di bawah 0,05 dia berarti bahwa bentuk zinc sangat signifikan mempengaruhi nilai FCR. Nah, mana yang lebih bagus ya? Kalau signifikan kan pertanyaannya begitu. Mana yang lebih bagus? Di sini terlihat bahwa kalau FCR itu semakin kecil semakin bagus. Nah, di sini terlihat bahwa yang organik menghasilkan FCR lebih bagus dibandingkan dengan kontrol. Tapi kayaknya yang organik dengan inorganik hasil FCR-nya sama aja gitu. Tapi apabila dibandingkan kontrol, ini terlihat bahwa yang organik atau anorganik lebih baik menghasilkan nilai FCR-nya. Pak Cecep, ini kalau yang kontrol itu maksudnya zinc dalam bentuk kontrol itu maksudnya nggak pakai zinc atau gimana? Jadi yang di database itu kan ada 0, ada dosis 0 nih. Oh, dalam dosis 0 itu, jadi yang dosis 0 itu, yang setiap artikel yang dosis 0 itu berarti kita tandakan sebagai kontrol, Mas. Jadi dalam Excel-nya kita kasih tanda kalau 0 berarti kontrol, kemudian atau bisa balik ke Excel yang awal. Oke, biar ingat pas input data. Titiknya bukan sebelumnya ini pas ini kali atau sebelumnya lagi ada nggak? Ini kontrol. Nah, ya, benar nih. Ini kan dosis ya, ini ya. Ini kan promnya anorganik itu ya. Ini udah kita kelompokkan ya berdasarkan ilmu yang kita tahu terkait dengan pengelompokan. Nah, tapi yang dosisnya 0, nah kita harus kasih tanda juga ini. Kontrol. Jadi informasi ini penting untuk ketika sistem SAS bekerja membandingkan dari bentuk dari perlakuan yang kita gunakan. Itu Mas. Pak. Jadi kontrol itu dapat dari sini. Oke. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Ama, Pak Cecep, misalnya ada sebaran data sangat bervariasi, 0-100%, apakah perlu dinormalkan dahulu atau tidak? Contohnya persentase kejadian penyakit. Gimana Mas? Ini misalnya ada sebaran di pesan chat, Pak Cecep, misalnya ada sebaran data sangat bervariasi, 0-100%. Apakah perlu dinormalkan dahulu atau tidak? Gini, kan kita menggunakan data dari hasil publikasi, Mas. Biasanya gini, data makanya kita harus menggunakan artikel-artikel yang valid atau yang data-data yang Scopus itu. Jadi mereka biasanya sudah mengalami proses penormalan.
Jadi proses analisis data yang benar adalah ketika data primer itu sudah kita peroleh, maka ada uji normalisasi, uji distribusi norma terlebih dahulu. Jadi yang kita peroleh dalam ambil data dari data yang udah jadi itu biasanya menurut saya ya itu udah hasil yang udah normal begitu, Mas. Kecuali kalau data kita penelitian primer langsung kita data hasil uji sendiri gitu, maksudnya uji bukan ini kan kita menggunakan data-data sekunder begitu. Oke, Pak. Lanjut ya. Iya, lanjut. Kemudian kembali lagi, Mas. Oh. Ya, enggak, kembali slide yang sebelumnya ya. Ini ya maksudnya begitu ya. Jadi yang kontrol itu adalah hasil dari database kita yang untuk perlakuan tidak ada penambahan yaitu dosis 0 lah begitu ya. Ya, jadi ya itu yang tadi membacanya adalah seperti itu. Jadi yang dari berbagai peubah yang signifikan di sini ternyata ada bentuk itu banyak ke plasma tibia misalnya. Di sini terlihat bahwa bentuk ZN sangat-sangat signifikan menentukan konsentrasi zinc pada plasma dan tibia. Jadi artinya adalah ini terkait dengan jadi bentuk zinc itu mempengaruhi tingkat penyerapan zinc sehingga akan mudah, atau kalau zincnya mudah diserap oleh tubuh si ayam maka akan konsentrasi zincnya di plasma dan tibia akan mudah terdeposisi di sana gitu. Tapi secara umum jadi average daily gain misalnya pertemanan hidup dia bentuk zinc ini tidak begitu mempengaruhi ya. Begitu, Mas. Nah, kemudian mungkin zinc mempengaruhi. Nah, cuma mungkin di sini ternyata bahwa kandungan kalsium itu sangat nyata dipengaruhi oleh bentuk zinc. Jadi kalau dosis itu tidak mempengaruhi dari deposisi mineral kalsium, tapi di sini bentuk zinc terlihat bahwa mempengaruhi dari si deposisi mineral kalsium di dalam tulang tibia gitu, Mas. Ya, artinya secara sekilas begitu cara membaca dari hasil studi ini begitu. Coba. Iya. Ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, mau online langsung bisa kalau memang ini. Nah, kemudian Mbak Warti ya terkait dengan pertanyaan Mbak Pia, apakah saya punya listing R nih? Saya memang belum punya nih software R ini dan memang belum belajar juga, tapi pengen belajar juga suatu saat gitu. Kayaknya lebih hasil prosesnya lebih cepat begitu dibanding SAS ini. Tapi saya belum tahu juga sih begitu, Mas. Jadi mungkin itu sekilas terkait dengan pengalaman ataupun teknis apa yang saya lakukan terkait studi meta-analisis yang pernah saya lakukan, yaitu dengan judul pengaruh zinc terhadap performan dan imunitas si ayam broiler ini. Itu, Mas. Ya. Saya hentikan dulu sharingnya ya, Pak. Ya. Alhamdulillah, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, langsung aja ya. Kalau memang ada yang bertanya. Nah, gini mungkin Mas, biar saya itu harapannya misalnya teman-teman dari bisa punya menghasilkan satu artikel, misalnya dari sekarang bisa aja mungkin menentukan langsung judul yang akan ingin dihasilkan begitu.
Ya. Nah, jadi intinya tuh A, jadi pengaruh A terhadap B gitu ya Pak. Nah, karena Secara ya itu betul. Hanya ya memang yang baru saya kuasai. Jadi gini, ini memang tahapan meta-analisis itu berbagai tingkat ya. Jadi yang ini masih dasar sebetulnya. Jadi Pak Anuraga bilang ini masih tahapan dasar. Jadi masih banyak ada level yang lebih tingginya begitu Mas. Cuma yang paling mudah yang ya paling itu. mudah ini. Iya, jadi Ini faktor aja A susah. terhadap B. Nah, cuma yang begini pun ya alhamdulillah, maksudnya gini, laku untuk jurnal top begitu yang Iya, gini-gini gitu. betul, betul, betul. Ya. Jadi kemudian nyata tidak nyatanya itu Mas, yang ini ada pertanyaan dari Pak Dari Pak Joni yang Joni, memang iya. Nyata tidak nyatanya itu memang dari hasil output SAS-nya itu Pak, dari lihat Dari F hitung P ya. paleo ya, P paleo itu. P paleo yang di situ terlihat kalau di bawah 0,05 berarti dia signifikan, kalau di atas 0,05 tidak signifikan, kalau di bawah 0,001 berarti sangat signifikan begitu. Jadi di hasil output SAS itu udah ada P value-nya dari pengaruh faktor A terhadap peubah yang kita running begitu Pak. Pak Cecep, mungkin yang pertemuan selanjutnya mungkin nanti kita langsung praktikum maksudnya Ya. mungkin teman-teman udah mulai cari 1 sampai 3 ya artikel, terus nanti dibikinkan dalam bentuk Excel, terus nanti kita coba pilih random, maksudnya siapa yang udah siap untuk presentasikan itunya. Atau ada yang punya akses ke Sign Direct ya, misalnya gini. Misalnya ada yang udah membuat judul faktor A, faktor B. Tapi mungkin jangan dulu bidang ekonomi sosial ya, saya belum paham itu gitu. Jadi mungkin di bidang-bidang pertanian, misalnya di tanaman, jadi faktor pemupukan, misalnya faktor pemupukan nitrogen terhadap produksi padi misalnya gitu. Salah satu. Jadi yang bidang pertanian begitu. Kalau bisa sih ada ini ya, kalau ada yang punya akses misalnya Sign Direct, kita langganan nggak sih pustaka itu? Pustaka masih, IPB juga masih kok Sign Direct. Masih? Ya. Ini Pak, ada yang dari Mbak Andari. Informasi dulu ya, maksudnya saya pinjam akunnya sampai jam 9.30, maksudnya di setting dari Zoom-nya. Jadi mungkin jam segitu kita selesai, maksudnya, atau kalau memang ini yang Pak Cecep nih, kalau yang dicontohin Pak Cecep kan faktor A terhadap faktor B. Kalau kita ingin menguji jenis metode mana yang tepat untuk mengkonstruksi sesuatu, bisa nggak ya maksudnya? Nah, itu kan artinya kalau kita pola itu seperti membandingkan yang POM itu, membandingkan metode, ada yang membandingkan form. Cuma apakah artikel yang tersedia terpenuhi nggak itu mungkin. Artinya kan pola membandingkan itu yang ada seperti yang saya itu, pembentuk POM dengan POM, beberapa POM Zing, itu adalah membandingkan begitu. Mungkin secara umum mungkin bisa saya sampaikan begitu dulu. Mbak Andari, begitu Mbak. Minimal berapa paper? Ya itu tergantung dari itunya juga ya Pak. Tadi apa tuh kata kunci ya? Kalau tadi Bapak bikin kata kunci 3 ya, kalau dapat dalam dapat desain directnya ada 100 ya 100 gitu ya. Iya betul. Jadi memang intinya begitu, semakin banyak kan semakin bagus. Tetapi memang untuk topik-topik yang masih sangat-sangat baru, mungkin hanya akan tetapi tentu kita sampaikan, misalnya gini, penelitian eukaliptus terhadap COVID kan masih sedikit mungkin ya. Artinya mungkin dalam metode kita sampaikan bahwa karena ini sangat baru sekali, bahwa dari proses pencarian artikel hanya diperoleh segini begitu, Pak. Tapi kalau udah topik yang lama, misalnya yang udah hasil penelitian udah banyak, berarti cuma memang untuk yang baru, artikel topik-topik yang baru ya, artinya di metode harus disampaikan bahwa ini sesuatu yang baru, dan artikel yang diperoleh masih sangat di dunia, misalnya
hasil-hasil publikasi terkait topik ini masih sangat rendah begitu, sangat sedikit lah begitu. Tetapi intinya ya semakin banyak akan semakin bagus. Artinya bahkan mungkin salah satu penilaian dari sebuah jurnal dalam melihat studi meta-analisis adalah jumlah dari artikel yang digunakan begitu. Jadi dan begitu jumlah untuk topik-topik yang udah maksudnya tidak yang udah cukup eksis atau udah cukup banyak publikasinya, mungkin jadi jumlah artikel menjadi salah satu penilaian dari sebuah jurnal dalam melihat studi meta-analisis ini mempengaruhi, mempertimbangkan lah dalam accepted tidaknya begitu. Oke, ada teman-teman yang lain mau bertanya lagi? Untuk pengaturan grupnya nanti saya setting di WhatsApp ya, maksudnya grupnya, misalnya ada yang pengen masuk di budidaya, ada yang pengen masuk di pengolahan atau di pangan gitu maksudnya. Tapi nanti tiap orang harus minimal 1 sampai 2 artikel untuk siap gitu untuk minggu depan gitu ya. Atau gini Mas, bisa aja ada buat tim. Jadi gini, pengalaman saya nih, jadi gini, enaknya meta-analisis itu membentuk tim misalnya 5 orang. Jadi saya sekarang jadi gak terlalu berat. Jadi gini, saya misalnya cari koleksi data, input data nih. Kemudian ada 1 orang yang ahli running, saya minta tolong running. Kemudian 1 orang lagi yang ngebahas bagian tabel ini. Ada 1 orang yang membuat introduction, 1 orang membuat materi dan metode. Kemudian ya tinggal dikompilasi, jadi udah sebuah artikel. Jadi memang kayaknya memang pola-pola kolaboratif ini nih yang satu tim misalnya sekitar 5 orang, nanti sebuah artikel bebannya nggak terlalu berat, tetapi nanti pembagian artinya akan lebih produktif menghasilkan banyak artikel dengan proses kerjasama seperti ini. Berarti berapa judul juga bisa Pak? Maksudnya kalau misalnya saya tentang coklat, yang lain ada tentang kelapa gitu. Bisa biar kita gabung dalam satu tim, tapi nanti pembagian tugasnya jelas, tapi ngekstrak datanya dari tiap-tiap artikel situ pekerjaannya masing-masing, walaupun nanti dicek ulang sama temannya juga. Ya begitu ya. Jadi mungkin input datanya bareng, karena proses yang gentingnya kan di situ input data, running data ya di situ ya. Mungkin setelah itu udah selesai, mungkin di pembagian seperti pembahasan itu kan itu kembali ke basic kita sebagai peneliti ya, udah punya basic masing-masing tuh pastinya kan. Kalau peneliti udah biasa membuat artikel, karena pembahasan itu pembuatan introduction, materi dan metode itu udah kembali ke kemampuan awal kita sebagai peneliti yang biasa udah menulis begitu. Oke Pak. Oke. Ya, oke. Ini ada dari Bu Warti. Untuk literatur yang digunakan jika diambil dari set tidak ilegal, misalnya Skyhub atau jurnal terindeks, bisa digunakan Pak. Ya saya jujur saya pakai Skyhub itu yang jadi data artikel yang hanya diperoleh abstraknya, dan tapi di situ ada misalnya gini, setelah link menggunakan Scopus ternyata hanya abstraknya aja yang terlihat, tapi di situ ada doinya ya, ada itunya. Jadi saya copy doinya dan saya cari di Skyhub itu ya, menggunakan data itu. Oke. Ada lagi nggak yang pertanyaan? Ya mungkin gitu Mas. Menurut saya langsung misalnya dari ada contoh misalnya kita proyek langsung lah, misalnya untuk yang umum dulu bisa ya. Untuk minggu depan itu kita menentukan judul A dan B, dan yang punya akses ke ScienDirect atau Scopus bisa mencari pencarian artikel-artikel menggunakan kata kunci yang akan distudikan itu. Kemudian dapat berapa artikel, kemudian kita ekstrak sama-sama dari mulai abstrak begitu. Siap. Gitu. Ya, mungkin nanti artikelnya kalau memang itu nanti kita siapin 3 biji aja ya, maksudnya biar kita bisa bareng-bareng 3 biji, nanti disebar di grup WA, nanti baru kita ekstrak satu-satu tuh artikelnya. Kira-kira masih bisa nggak di data itu bisa diekstrak apa gitu? Ya, sesuai dengan itunya.
Itu aja ya untuk Iya, yang iya, sekarang. Ada yang masukan dari yang lainnya nggak? Ini Muti bisa di itu kok, bisa bicara kayaknya. Ada nggak? Oke. Nggak ada nih. Ya udah, mudah-mudahan diendapin dulu. Nanti kalau misalnya filenya ini nanti saya sharing juga di grup WA yang ini aja yang biasa kita pernah ada. Kalau mau dibikin lagi kan nanti banyak grupnya, yang udah ada aja dulu. Kalau ada yang mau file ini yang recordnya ini sekarang, nanti saya sharing. Masalahnya biasanya dari Zoom tuh besar, biasanya lebih 100. Itu aja dulu ya. Kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah dan doa bersama terus. Iya, sama-sama Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Cecep, terima kasih Pak Yogi. Ya, sukses semua Assalamualaikum. studinya. Waalaikumsalam. Terima kasih udah datang. Ya.